Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi di rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, teman-teman, di sini aku mau nyuci baju dulu nih. Sebelumnya mau aku rendam dulu pakai pemutih ya, teman-teman, karena bajunya udah pada dekil-dekil gitu. Pokoknya kalau baju putih kalau nggak direndam pakai pemutih kayaknya kelihatan banget dekilnya ya, teman-teman. Nah, dan ini aku juga sekalian mau ngerendam baju-baju yang lain. Seperti biasa juga aku ngerendamnya tuh cuman pakai air ya, karena aku nggak bisa kalau pakai deterjen bubuk, suka panas ya teman-teman tangan aku. Makanya ini nggak dipakein apa-apa kayak gini. Dan untuk cucian baju aku tinggal dulu aja nih. Aku mau nganterin Rapan dulu ke sekolah. Seperti biasa ini kalau sebelum masuk kelas dia tuh harus minum jamu dulu ya teman-teman. Pokoknya dia emang sesuka itu sama jamu, bahkan sehari bisa 2 atau 3 kali gitu ya teman-teman. Dan ini tuh wajib banget setiap pagi minum ya. Nah, dia lagi minum dulu dan sekarang mau langsung masuk ya teman-teman. Aku tuh tadi dari rumah udah buru-buru takutnya kesiangan, tapi ternyata pas nyampe sini masih belum masuk ya. Nah, dan ini sesampainya di rumah aku lanjutin lagi nyuci bajunya. Ini airnya tuh sampai dekil banget kayak gini ya teman-teman. Ini tuh harus dibersihinnya berkali-kali ya. Ini aku campurin bajunya sama tadi tuh ada baju papanya Rapan. Kotor banget ya teman-teman, tadi aku campurin dan airnya tuh sampai kotor banget kayak gini. Dan ini tuh harus aku ganti lagi ya airnya. Kalau ngomongin cucian baju kayaknya gak akan pernah ada beresnya ya teman-teman, gak habis-habis, setiap hari itu ada aja. Apalagi nih aku yang gak nyuci setiap hari ya. Aku tuh nyuci paling 2 hari sekali atau 3 hari sekali, bahkan pernah seminggu baru aku nyuci ya teman-teman. Itu tuh kalau misalkan aku lagi sakit atau lagi mager aja sih ya, karena aku emang gak pernah nyuci baju setiap hari, kayak capek aja gitu ya kalau harus terus-terusan main air kayak gini ya teman-teman. Nah, dan ini juga udah 2 hari belum nyuci, baru aku cuci ya. Karena kan pegel juga ya teman-teman, apalagi nih aku nyucinya manual, gak pakai mesin cuci. Kalau dulu pas lagi ada mesin cuci, aku tuh nyucinya hampir setiap hari ya, karena kan gampang, udah tinggal muter-muterin aja. Nah, kalau sekarang tuh dibilas sendiri kayak gini, tangan aku juga kayak perih-perih gitu loh teman-teman. Makanya emang gak bisa kalau untuk setiap hari. Belum lagi sabunnya yang kena kaki itu suka bikin kulit pecah-pecah ya, suka apa ya, kayak bersisik gitu loh teman-teman, megar-megar ya. Makanya aku jarang-jarang aja sih kayak gitu. Nah, dan ini alhamdulillah untuk cucian baju aku tuh udah beres semua ya teman-teman. Tapi sebenarnya masih ada 1 ember lagi, cuman aku lanjut besok aja ya karena sekarang udah capek. Dan ini aku mau beresin dulu keset. Ini sebenarnya baju-baju bekas pengen aku buang ya, tapi kalau misalkan yang enak aku pakai keset, aku pakein keset. Walaupun katanya kalau baju bekas itu nggak boleh ya dipakein keset kayak gitu, tapi nggak tahu kenapa ya, aku tuh emang enak aja dibanding keset-keset dapat beli kayak gitu, kayak nggak bersih aja ya teman-teman. Nah, kalau bekas-bekas baju tuh apalagi yang bahannya kaos itu tuh cepat banget bersihnya ya. Apalagi kalau anak-anak tuh abis dari kamar mandi ini kayak Rapan basah-basahan kayak gitu. Nah, kesetnya pakai baju-baju kaos itu tuh cepat kering ya teman-teman. Nah, dan ini masih sisa seember lagi cucian baju aku nih, mau aku lanjut besok aja. Tadinya mau aku cuci sekarang, tapi ternyata di luar hujannya deras banget ya teman-teman. Dan kalau hujan deras ini di belakang tempat cuci baju aku kayak apa ya, bocor gitu loh teman-teman, jadi suka basah-basah juga. Dan kompor aja tuh sampai basah kuyup ya teman-teman, tapi nggak pernah aku pindahin. Habisnya kalau aku pindahin juga selangnya harus dicopot dulu, dan itu bikin ribet ya teman-teman, karena kita juga kan nggak tahu hujannya jam berapa dan nggak setiap saat hujan juga ya. Nah, dan ini aku mau lanjut buat beresin dulu piring aku ya. Nih piring-piring tuh udah dari kemarin belum aku rapihin, terus ini juga masih banyak yang kotor-kotor. Aku juga sekalian mau masak nasi. Oh ya teman-teman, jangan salpok juga sama rambut aku yang acak-acakan. Padahal tadi tuh aku ngerasa nggak acak-acakan, tapi ternyata pas aku lihat videonya, waduh, rambut aku acak-acakan banget ya. Karena tadi kan aku habis pakai kudungan gitu ya mungkin.
Dan aku nggak nyisir lagi, nggak lihat-lihat rambut lagi, dan ternyata ini rambut aku tuh acak-acakan banget. Oke, ini untuk cucian baju aku udah tinggal jemur ya teman-teman. Kayaknya seneng banget kalau cucian udah pada beres ya. Nah, ini aku mau nyapu-nyapu dulu, sekalian dipel-pelin ya, dilap-lapin karena ini basah banget. Lanjut, di sini aku mau nyuci beras dulu. Aku nyucinya juga langsung di tempat masak nasinya ya teman-teman, kayak gini kan aku juga nggak punya sangku atau tempat pencucian beras. Jadi ya udah di tempatnya aja kayak gini. Yang penting nyucinya sampai bersih, sampai airnya tuh bener-bener bening gitu ya. Nah, ini aku yuk masak nasinya juga gak banyak-banyak karena kemarin juga papanya Rapan gak pulang ya teman-teman. Gak tahu nih sekarang pulang atau enggak. Takutnya kalau banyak-banyak nantinya nggak habis dan mubazir juga, kebuang terus ya teman-teman. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah beberapa minggu ya nasi aku tuh nggak pernah basi. Nah, sebelumnya nasi aku tuh basi terus. Aku pikir mungkin magicomnya udah rusak kali ya teman-teman. Tapi ternyata nih sekarang nasi aku normal kembali, udah nggak pernah basi lagi. Tapi beberapa minggu ke belakang tuh masak nasi kayaknya basi, basah terus ya teman-teman. Dan itu tuh kalau kata orang tua zaman dulu, katanya biasanya suka ada keluarga yang sakit atau kena musibah atau meninggal kayak gitu ya teman-teman. Dan kalau kita emang percaya sama yang kayak gitu, sebenarnya ini ada hubungannya juga ya teman-teman. Sebenarnya ini jadi kenyataan. Jadi sebelumnya itu kan kakaknya dari ibu mertua yang tadinya sehat, nggak kenapa-napa, tiba-tiba sakit, tiba-tiba masuk rumah sakit. Padahal sakitnya tuh cuman sesak aja, dan nggak lama dari rumah sakit juga dikabarkan koma, terus langsung meninggal ya teman-teman. Pokoknya yang tadinya seger bugar, gak ada keluhan dan gak ada tanda-tanda sakit, tiba-tiba meninggal begitu aja ya teman-teman. Ya mungkin emang karena takdirnya juga udah waktunya ya teman-teman dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan almarhumah tuh bener-bener gampang banget ya proses meninggalnya. Jadi dari mulai sakitnya juga cuma sebentar ya teman-teman, dan dia itu udah langsung gak ada gitu, dan kayaknya tanpa ngerasain sakit juga ya teman-teman. Aku bahkan ngelihat jenazahnya aja kayak adem, pokoknya seger aja gitu, karena aku juga udah beberapa kali ngelihat jenazah orang lain itu kayak ya namanya orang meninggal gitu pucet ya gitu-gitu ya teman-teman. Tapi ini almarhumah tuh bener-bener kayak seger banget gitu loh teman-teman. Ya mudah-mudahan almarhumah juga diterima iman Islamnya, diterangkan kuburnya ya teman-teman. Nih kalau aku inget ke situ kadang ya namanya umur manusia nggak nyangka ya teman-teman, yang tadinya sehat bisa tiba-tiba meninggal, yang sakit yang udah lama berbulan-bulan bahkan ada yang bertahun-tahun gak bisa gerak, yang bisanya cuma tiduran ngerasain sakit tapi masih dikasih umur yang panjang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya emang namanya umur ya teman-teman gak bisa ditebak, dan ya semoga kita selalu dikasih kesehatan. Kalaupun kita dikasih umur yang pendek, semoga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya teman-teman. Nah, dan di sini aku lanjut mau bikinin es dulu buat Rapan. Ini tadi dia beli Milo, pengen kayak di warung-warung katanya ya, pengen diseduh. Nah, biasanya aku seduh sendiri aja kayak gini. Aku nyediain plastik juga di rumah sama sedotan. Nah, ini aku kasih airnya air galon aja ya teman-teman. Dan aku kasih batu es sedikit karena kan kalau Milo itu kurang manis ya, emang harus digulain lagi kalau mau manis. Cuman kalau aku menyeduhin buat Rapan emang gak pernah pakai tambahan gula ya teman-teman, karena nantinya takut kebanyakan gula juga. Nah, dan ini untuk esnya barusan aku sedot dulu sedikit, habis itu langsung mau aku kasih ini ke Rapan karena Rapan lagi main sama teman-temannya. Oke teman-teman, gak berasa juga ini udah di sore hari. Ini takutnya papahnya Rapan pulang. Ini masih ada sisa ikan di kulkas ya teman-teman. Ini mau aku angetin dulu. Terus di sini juga aku mau goreng tempe nih. Masih ada tempe separoh. Ini mau aku kasih bumbu marinasi ya teman-teman. Karena emang bumbu ini yang paling enak ya. Apalagi ini tempe ini juga menurut aku sih enak banget.
Nah teman-teman, karena di luar itu lagi hujan deras-derasnya, kayaknya enak banget ya makan yang berkuah-kuah. Nah di sini kebetulan ada sisa bakso nih, ada 5 butir. Aku tuh tadinya pengen bikin seblak, cuman bahan-bahannya nggak ada, mau ke warung juga mager ya, di luar lagi hujan deras banget. Ini aku mau bikin seblak bakso aja. Untuk bumbunya barusan aku blender, dan sebelum itu nih aku mau goreng dulu tempe. Untuk tempenya ini selain dimakan sama nasi, digadoin juga, ini enak banget ya teman-teman, apalagi rapan. Pokoknya ini kalaupun goreng sepiring juga udah langsung habis ya, apalagi ini cuman separuh aja karena tempenya kebetulan sisa kemarin ya teman-teman. Kemarin mau aku goreng semua, tapi ternyata papanya Rapan juga nggak pulang. Ya udah, ini aku goreng di hari berikutnya aja ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk dikasih taburan marinasinya. Ini untuk kuah-kuahnya kita masukin, karena nantinya tuh bakal jadi kremesnya gitu loh teman-teman, dan Rapan suka ya, apalagi dimakannya sama nasi anget. Ini untuk bumbunya diaduk-aduk, pokoknya ini tuh udah enak ya teman-teman. Nah, dan ini untuk ikannya udah mateng. Ini tinggal aku tuangin aja di mangkok. Terus lanjut di sini aku mau masak seblak bakso dulu ya. Nggak tahu nih rasanya bakalan kayak gimana. Karena kan ini untuk bumbunya aku blender ya teman-teman. Biasanya aku ulek sih kalau buat sendiri kayak gitu. Nah, dan ini kalau bumbunya udah matang, ini tinggal dituangin aja air. Jangan lupa tambahkan baksonya. Kayaknya ini nggak ada warna-warninya ya teman-teman, nggak ada sayurannya juga. Ya udahlah, namanya juga masak seadanya. Yang penting bisa nyeruput ya teman-teman. Nih ada kuah-kuahnya kan, enak lagi hujan-hujan kayak gini. Nah ini dia untuk seblak baksonya udah matang. Ini tinggal dikasih taburan tiktak. Mungkin sampai di sini dulu ya video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.